Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Syafira dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Agung Semarang. Setelah membaca artikel yang saya temukan mengenai metode pembelajaran BIPA, saya akhirnya menggunakan direct method untuk mengajar BIPA bagi uh, pembelajar asing. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya adakan adalah siswa mampu memahami kosakata ala tulis dan menggunakannya dalam aktivitas sederhana. Kemudian siswa dapat menyebutkan nama alat tulis dalam bahasa Indonesia dan siswa dapat menggunakan kosakata alat tulis dalam permainan yang interaktif. Kemudian untuk materi pembelajaran yang akan saya berikan adalah mengenal nama-nama alat tulis, mengetahui kegunaan dari masing-masing alat tulis, kemudian praktik berdialog dengan menggunakan media yang diberikan, dan mengisi teka-teki silang. Aktivitas-aktivitas kelas yang akan saya adakan nantinya terdiri dari 3 seksi. Yang pertama adalah pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Pembukaan berisikan saya sebagai guru akan menyapa pembelajar dengan menanyakan bagaimana kabar mereka pada hari ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya sebagai guru akan memulai pembelajaran dengan memberikan brainstorming singkat untuk pembelajar mengenai materi kita pada hari ini. Kemudian kegiatan intinya adalah memberikan materi alat tulis dan menunjukkan media yang digunakan serta menyebutkan namanya dengan pengucapan yang jelas. Jadi saya akan memberikan materi seperti PPT. Kemudian saya juga akan memberikan sebuah gambaran atau benda alat-alat tulis yang saya bawa dan mengucapkan nama-nama alat tulis tersebut secara jelas agar mereka bisa mengerti apa yang saya katakan. Kemudian pembelajar akan mengulangi apa yang guru katakan. Setelah saya menyebutkan apa nama benda tersebut, mereka akan mengulangi apa yang saya katakan. Jadi seperti saya akan menyebutkan pensil. Ini adalah pensil. Kemudian siswa juga akan mengikuti ini adalah pensil. Kemudian saya akan mengatakan itu selama beberapa kali dan siswa juga akan mengikutinya. Kemudian saya akan memberi pertanyaan, apa ini? Dan dengan otomatis mereka akan menjawab, ini adalah pensil. Kemudian setelah itu, guru akan meminta siswa untuk menebak apa nama alat yang dipegang oleh guru tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan memegang salah satu alat tulis, kemudian saya akan meminta siswa untuk menebak apa nama alat tulis tersebut. Kemudian penutup. Guru akan mengulas kembali kosakata yang sudah dipelajari dan memberikan tugas rumah seperti memberikan penugasan membuat teks cerita. Kemudian ini adalah media-media yang akan saya gunakan, yaitu adalah saya menggunakan 2 media, yaitu adalah teka-teki silang dan realia alat tulis. Untuk teka-teki silang, saya akan memberikan sebuah kertas yang berisikan teka-teki silang dengan 2 kolom mendatar dan 2 kolom menurun. Kemudian pembelajar diminta untuk mengisi teka-teki silang sesuai dengan instruksi yang terdapat di dalam kertas tersebut, dan hasil dari masing-masing pembelajar akan ditukar antar teman kemudian didiskusikan di kelas. Kurang lebih contoh teka-teki silang yang akan saya gunakan seperti gambar berikut. Di sini ada 4 soal dan di sampingnya ada 2 kolom mendatar dan 2 kolom menurun. Contohnya adalah benda yang terbuat dari kayu dan memiliki bagian hitam di bawahnya adalah, kemudian setelah membaca pertanyaan tersebut, siswa akan menjawab dengan mengisi kolom sesuai dengan nomor. Contohnya kolom nomor 1.
Jawabannya adalah pensil. Kemudian siswa akan menulis di masing-masing kotak, satu huruf satu kotak. Seperti itu. Kemudian media yang kedua adalah tebak benda. Tebak benda ini nanti saya akan menggunakan realia alat tulis. Instruksinya adalah guru akan meletakkan beberapa alat tulis yang akan digunakan di meja. Kemudian pembelajar akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Satu anak berperan sebagai memberi petunjuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan benda tersebut. Kemudian anak yang lain akan memegang salah satu alat tulis di atas kepala dan mulai menebak. Jadi ini seperti tebak gambar yang biasanya satu anak membawa sebuah kertas di atas kepala seperti ini, tapi saya akan mengganti kertas tersebut dengan alat tulis. Jadi saya akan memberikan alat tulis tersebut secara diam-diam dan tidak diketahui oleh si penebak. Mungkin saya akan memberikannya dari belakang dengan posisi tangannya yang sudah seperti ini. Jadi dia tidak akan tahu benda apa yang dia pegang. Kemudian satu anak di depannya akan memberikan instruksi mengenai mungkin definisi atau ciri-ciri dan kegunaan. Kemudian anak yang memegang benda tadi akan menebak kira-kira benda apakah itu. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah refleksi kelas. Guru akan menanyakan apa yang dipelajari hari ini, kemudian guru akan mengambil alat tulis secara acak untuk ditebak oleh pembelajar, dan di akhir guru akan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Ini seperti mungkin evaluasi untuk siswa. Yang pertama, guru akan menanyakan pembelajaran hari ini. Saya akan menanyakan kepada siswa tentang kita sudah mempelajari apa saja hari ini dalam bahasa Indonesia tentu saja. Kemudian siswa akan memberikan respons dengan beberapa sepatah atau dua patah kalimat untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Kemudian saya akan mengambil alat tulis secara acak dan saya akan meminta mereka untuk menebak apa alat tulis yang saya pegang itu. Seperti ini saya lakukan untuk memperkuat kosakata yang sudah dipelajari siswa pada hari itu. Kemudian di akhir saya akan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari itu. Kemudian kesimpulan. Kegiatan ini dirancang untuk membantu pembelajar BIPA tingkat pemula mengenai pemahaman kosakata alat tulis dalam bahasa Indonesia melalui metode langsung atau direct method. Dengan menggunakan media teka-teki silang dan realia alat tulis, siswa diajak belajar aktif dan interaktif tanpa tergantung pada penerjemah bahasa. Melalui kegiatan seperti pengenalan kosakata, latihan tanya jawab, serta permainan, pembelajar dapat menyebutkan nama-nama alat tulis dengan tepat dan berlatih menggunakan kosakata tersebut dalam konteks yang sederhana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.